Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia balik lagi di pembahasan series OSN Ekonomi. Dan finally kita sampai di soal terakhir untuk pilihan ganda OSP Ekonomi 2019. Alhamdulillah. By the way, di 2019 OSP ini ada yang unik ya. Dari 40 nomor, ada satu nomor yang mirip ya, 2 kali muncul ya. Jadi itu luar biasa banget buat orang yang tahu jawabannya. Dan itu lumayan jadi ya hal yang tidak menyenangkan bagi yang nggak tahu jawabannya. Soalnya ada satu nomor yang double ya, 2 kali muncul. Buat kalian yang ingin ikut persiapan KSN 2021, Kanidia lagi buka kelas online yang isinya cuma untuk 5 anak aja ya. Kita akan belajar 2 kali sepekan, itu masing-masing 1,5 jam. Untuk biayanya itu sebesar 150.000 per bulan. Yang minat boleh langsung DM atau email ke Kanidia, ntar infonya Kanidia simpan di bawah. Soal terakhir yang Kanidia bahas di series OSP Ekonomi 2019 nomor 30. Kita baca soalnya dulu. If the prepaid rent account before the adjustment at the end of the month has a debit balance of 16 million, representing a payment made on the first day of the month, and if the monthly rent was 4 million, the amount of prepaid rent that would appear on the balance sheet at the end of the month after adjustment is 16 juta, 18 juta, 12 juta ya, 12 million, 8 million, 4 million, or 0. Kita artiin dulu ya. Jadi katanya kalau saldo sewa dibayar di muka sebelum penyesuaian di akhir tahun, akhir bulan, itu katanya punya saldo debit itu sebesar 16 juta yang menunjukkan bahwa menunjukkan pembayaran yang dibuat di awal bulan seharusnya ya. Dan katanya kalau misalnya sewa bulanan itu nilainya 4 juta, berapa amount jumlah dari saldo sewa dibayar di muka yang akan muncul di balance sheet di neraca saldo di akhir bulan setelah dilakukan penyesuaian. Jadi intinya kayak gini aja sih sebenarnya, receh banget ya. Jadi katanya di awal di neraca saldo kita itu punya prepaid rent. Apaan prepaid rent? Ya prepaid rent itu kan adalah sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka ini katanya jumlahnya adalah 16 juta di neraca saldo. Tapi 16 juta ini sebenarnya udah dibayar dari awal bulan. Nah, terus setiap bulan itu sewanya katanya 4 juta kayak gitu. Terus pertanyaannya berapa sih sebenarnya saldo yang bakal muncul di neraca saldo disesuaikan kalau misalnya data penyesuaiannya udah beres, jurnal penyesuaiannya udah dibuat. Caranya gimana Kak menentukan nilai yang ada di neraca saldo disesuaikan? Nah di akuntansi kan kita udah tahu lah ya, sebelum buat NSD kita pastinya harus membuat penyesuaian ya, ayat jurnal penyesuaian. Nah jadi kita cukup membuat AJP aja dari si neraca saldo, si data sewa dibayar di muka ini. Kebetulan Kanidia juga udah buat video tentang jurnal penyesuaian untuk akun beban dibayar di muka, ini linknya ada di atas, boleh kalian tonton setelah ini. Nah ini udah jelas banget sih sebenarnya ya. Kita cukup membuat AJP untuk sewa dibayar di muka, which is dia tadi udah bilang kalau misalnya ini sebenarnya 16 juta itu dibayar di muka, tapi ternyata bayar bulanannya itu adalah 4 juta per bulan, berarti bakal habis untuk masa 4 bulan ya. Nah kalau di neraca saldo sendiri sewa dibayar di muka pastinya saldonya itu adalah di sisi debit kan ya. Kalau AJP-nya sendiri kayak gimana? Ya buat kalian yang udah tahu pastilah ya, yang udah tonton video kan dia juga pasti udah paham. Pasti AJP-nya adalah beban sewa di debit, sementara sesi kredit sewa dibayar di muka. Nilainya berapa? Ya masing-masing 4 juta ya. Karena tadi udah tertera kok di soal kalau katanya ini cuma untuk 1 bulan doang. Jadi 16 juta ini untuk dibayar di awal bulan dan ini baru first day, baru 1 bulan ya. Nah jadi kalau misalnya ada yang nanya berapa dong nilai NSD kita untuk saldo dari si sewa dibayar di muka. Ya NSD itu neraca saldo disesuaikan kan lahir dari kombinasi antara data neraca saldo dengan data penyesuaian. Nah kasus kita karena yang ditanyain cuma sewa dibayar di muka, jadi fokus kita cuma di sewa dibayar di muka aja dong. Sewa dibayar di muka awalnya 16 juta, lalu di AJP dia munculnya sewa dibayar di muka muncul juga, tapi di sisi kredit sebesar 4 juta. Karena saldonya sisinya nggak sama, maka yang harus kita lakukan adalah
Iya, kita harus mengurangi dari 16 juta dikurangi dengan 4 juta. Bakal dapat angka, iya, 12 juta. Jadi kalau misalnya ada yang nanya berapa sih saldo yang bakal muncul would appear on balance sheet at the end of month after adjustment, ya neraca saldo setelah penyesuaian itu berapa, nilainya sisa 12 juta karena udah disesuaikan. Berarti jawabannya adalah bagian B. Ya, Kanidia rasa udah cukup pembahasan untuk soal nomor 30 OSP Ekonomi 2019. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum. Tonton video Kanidia yang lain juga ya.